Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Fajar yang lagi tidur di rumahnya Tante Merin di luar. Dia sangat kaget mendengar teriakan Tante Merin di dalam. Lalu terlihat di dalam Balia yang lagi tidur, dia juga ngorejat. Dia mendengar teriakan Pak Fajar. Lalu dia juga langsung membuka pintu depan itu. Pas dibuka pintu, Pak Fajar juga langsung masuk ke dalam dan Balia juga mengikuti Pak Fajar. Terlihat di sisi lain di kamarnya Tante Merin. Di sini Tante Merin dia lagi mewek, dia sambil meliatin video itu karena tempat karaokeannya dia kebakar habis. Di sini juga Tante Merin juga dia menangis sangat sedih. Lalu Balia sama Pak Fajar juga dia langsung masuk ke kamarnya Tante Merin dan menenangkan Tante Merin. Pak Fajar sama Balia lagi menenangkan Tante Merin. Tiba-tiba Pak Fajar menerima telepon dari kantor Cahaya Nanda, yaitu dari Mbak Jihan. Lalu Pak Fajar juga dia menutup telepon itu dan Mbak Jihan juga dia sudah mengasih tahu bahwa sekarang ada meeting penting. Dan Pak Fajar di sini juga di kamarnya Tante Merin dia juga pamitan sama Mbak Lia. Dia ada meeting penting. Singkat cerita Pak Fajar juga dia keluar dan pergi dari rumahnya Tante Merin karena ada meeting penting. Pas Pak Fajar sudah pergi, tiba-tiba datanglah teman bisnisnya Tante Merin yang kebakar tempat karaokeannya itu. Dia mau mengambil harta dia dari Tante Merin. Singkat cerita di sini dia juga membawa anak buahnya dan semua peralatan yang ada di rumahnya Tante Merin juga diacak-acak dan dibawa dan diangkut oleh teman bisnisnya Tante Merin. Di sini juga Mbak Lia juga dia akan menelepon Pak Fajar, tapi dia malah dibalangkan HP-nya Pak Fajar. Lalu di sisi lain di rumahnya Neratu di sini si Kadal Buntung si Brokokroni dia bangun tidur. Tiba-tiba dia ngambil HP. Pas dia ngambil HP dia terkejut melihat Dewa viral di media. Dia lagi mangkul Balia yang waktu itu menolong Balia. Tiba-tiba datanglah Lipia istrinya. Lalu si Lipia juga dia dipanggil oleh si Brokokroni dan melihatkan foto itu. Terlihat si Lipia juga dia kaget dan terkejut melihat foto itu dan dia juga langsung pergi ke rumah dan memanggil mamanya. Dan foto itu juga dikasih tahu ke Bu Farah. Terlihat Bu Farah juga dia memanggil Dewa. Lalu Dewa juga dia dikasih tahu oleh Bu Farah bahwa dia viral di media. Dan di sini Bu Farah juga Dewa sudah datang, dia juga mengasih tahu masalah video itu yang viral di media. Bu Farah juga dia ngomong kepada Dewa apakah ini benar apa hoak. Dewa kata Bu Farah kepada Dewa. Dewa juga sambil memandang video itu dia juga ingat waktu menolong Balia. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Bu Farah, pokoknya mama tenang aja, saya tahu pelakunya ini, yaitu pelakunya adalah si Alia si Ledatel. Lalu di sini juga Dewa juga menceritakan semuanya kejadiannya, makanya dia menggendong Balia. Dia sudah ngomong kayak gitu, Dewa juga langsung pergi menuju ke rumahnya si Kehen Kelvin. Lalu Dewa juga sudah dia pergi dari hadapannya Bu Farah. Terlihat si Brokokroni dari si Kadal Buntung buka kakenyos. Dia malah ngomong kepada Bu Farah, udah lama ganti aja jadi CEO saya aja, jangan Dewa kata si Brokokroni. Di sini juga para buana juga dia sangat geram kepada si Brokokroni. Kamu jangan bilang kayak gitu, mendingan kamu tolong telepon semua media suruh cabut video itu, kata Bu Farah kepada si Brokokroni. Terlihat di sisi lain di rumahnya si Ken Kelvin. Si Ken Kelvin yang lagi ngabauhai dia karena tidak bisa makan tidak minum karena tangannya sakit. Dan di sini juga pas disuapin makannya oleh si Nurus Tunjung si Priska, tiba-tiba datanglah si Alia si Ledatel. Di sini juga terjadilah cekcok antara si Alia si Ledatel sama si Nurus Tunjung si Priska. Lalu di sisi lain di sini singkat cerita sampailah Dewa ke rumahnya si Ken Kelvin. Dia pas di depan pintunya tidak tutup di rumahnya si Ken Kelvin, dia mendengar pembicaraan mereka. Tapi dengan sigap Dewa juga di sini langsung mengambil HP dia video pembicaraan si Ken Kelvin dan si Priska dan si Nurus Tunjung si Alia si Ledatel. Mereka tidak sadar bahwa di sisi lain di luar ada yang video. Tiada lain itu adalah Dewa Buana.
Si Priska juga dia sama si Ken Kelvin juga dan si Alia Shelter juga dia tetap dia ngobrol sama mereka. Lalu Dewa juga sudah video mereka, dia juga langsung menelepon media sosial. Dia suruh dipiralkan video ini. Dewa juga sudah nelpon kepada semua media. Dia juga pergi dari rumahnya si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin juga dia juga sudah ngobrol, sudah berdamai si Priska sama si Alia Shelter. Dia juga mau pergi ke kantornya karena sekarang dia banyak kliennya. Di sini singkat cerita sampailah mereka ke kantor dia. Lalu pas sampai ke kantor dia juga sangat yakin bahwa dia akan mendapatkan banyak klien yang pindah dari perusahaan Dewa ke perusahaannya mereka. Lalu di sini juga dia sangat senang dan sangat gembira. Meski Ken Kelvin juga sama si Alia Shelter dan si Priska juga masuk ke dalam ruang meeting, dan di sini juga kliennya juga sudah lama menunggu mereka. Lalu singkat cerita di sini juga kliennya juga dia langsung berdiri, dan kliennya yang satunya mewakili semua. Dia ngomong langsung kepada si Ken Kelvin dan si Alia Shelter. Dia akan keluar dari perusahaannya dia. Kamu dia tidak mau bisnis sama perusahaan dia. Lalu di sini juga dia juga mengasihkan video yang dipiralkan oleh Dewa. Di sini juga si Priska sama si Alia Shelter juga dia sangat kaget, dan dia juga di sini akan membela dengan video itu. Tapi tiba-tiba datanglah Dewa ke ruang meetingnya si Ken Kelvin. Terjadilah di sini Dewa juga cekcok antara si Ken Kelvin dan Dewa. Dan di sini juga Dewa juga ngomong kepada si Ken Kelvin, saya akan membongkar rahasia ini, dan kamu Kelvin itu cuma hoax, kata Dewa kepada si Ken Kelvin. Lalu Dewa juga langsung ngomong lagi kepada si Alia Shelter, saya pokoknya pesan sama kamu Alia, cabut masalah kamu mengasih video di media itu. Kalau kamu tidak mencabutnya, saya akan laporkan kamu ke polisi, kata Dewa kepada si Alia Shelter. Lalu di sini si Alia Shelter juga dia ngomong kepada Dewa, kamu kan tidak punya bukti, kok fitnah saya kayak gitu, kata si Alia Shelter kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong, saya memang tidak punya bukti, tapi saya punya saksi orang yang telah mau dicelakakan oleh dia, yaitu Mbak Lia, kata Dewa kepada si Alia Shelter. Pokoknya kamu saya beri waktu 24 jam, kalau video itu belum dicabut saya akan laporkan ke polisi dan saya akan membawa Mbak Lia, kata Dewa kepada si Alia Shelter. Lalu kliennya juga di sini yang perempuan dia sangat marah kepada si Alia Shelter, memang itu perempuan jahat, kata kliennya perempuan itu sambil dia juga pada pergi dari ruang meetingnya si Ken Kelvin. Terjadilah di sini pas kliennya sudah pergi, cekcok antara si Priska sama si Alia Shelter. Lalu di sisi lain di kantor Cahaya Nanda, Pak Fajar pas dia mau pergi tiba-tiba datanglah Nana, Lula sama Pasha. Dan di sini juga Nana juga dia menanya kepada Pak Fajar masalah omongannya Mbak Lia yang mau keceplosan itu. Lalu Nana sudah dia ngomong kepada Pak Fajar, dan Pak Fajar juga ngomong dalam hatinya, mungkin ini saatnya saya harus kasih tahu kepada Nana dan Lula. Singkat cerita di sini juga Pak Fajar juga dia mengasih tahu semuanya kepada Nana dan Lula. Pokoknya Pak Fajar tidak ada yang dilewati masalah dia, dan antara dia sama Nana itu bukan kakak kandungnya, dan ibu kandungnya dia juga masih hidup, dan Pak Fajar juga mengatakan semuanya kepada Nana sama Lula. Terlihat Lula juga sangat marah, sudah tahu Budiana itu adalah ibu kandungnya dia. Tapi di sini Nana juga dia sama Pak Fajar bisa menjadari Lula karena dia mau langsung ke rumah sakit melabrak Budiana yang lagi sakit. Lalu dia juga Pak Fajar juga dia mau berangkat ke sana, tiba-tiba dia menerima SMS dari Mbak Lia yang didatangin oleh teman bisnisnya Tante Melin. Lalu di sisi lain terlihat di sini juga Budiana juga pas di rumah sakit, dan Pak Arman juga dia ngomong kepada Budiana, kamu itu memang penyakit kamu sangat parah, kata Pak Arman kepada Budiana. Dan dia juga dia mengasih tahu penyakitnya kepada Budiana.
Pak Arman tidak sadar dan Bu Diana juga tidak sadar bahwa di depan pintu ruangnya dia sudah ada Nana, Lula, dan Pasha dan mendengarkan pembicaraan Pak Arman sama Bu Diana. Bu Diana juga melihat Nana dan Bu Diana dalam hatinya, ini semua sudah terbongkar. Kata Bu Diana dalam hatinya, Nana sudah tahu, kata batinnya Bu Diana. Lalu di sini juga Bu Diana juga dia langsung mewek dan dia juga ngomong kepada Pak Arman. Lalu terlihat Pak Arman juga dia menengok ke belakang dan dia juga pas menengok ke belakang dia sangat kaget. Benar juga di sini Nana dan Lula dan Pasha sudah ada di depan pintu. Terlihat Lula juga sangat marah kepada Bu Diana dan Nana di sini dia sedih dan dalam hatinya dia ngomong kenapa ibu itu tidak terus terang dari dulu, kata batinnya Nana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, emak-emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lebati soledad karena Mimin tosca muda. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.